Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi amarana bizabhil udhiyyah wa balaghana ila hadzal yawm min ashri Dzulhijjah. Ashhadu an la ilaha illallah zu rahmatin wasi'ah wa ashhadu anna Muhammadan allazi turja minhu as-safa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah masih memberi kita kesehatan. Diberikan juga kesempatan. Dengan kesehatan dan kesempatan, mudah kaki kita langkahkan, ringan tangan kita ayunkan menuju tempat sholat Idul Adha pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jemaah salat hari raya Idul Adha rahimakumullah. Judul khutbah kita adalah kenapa mesti kita berkorban? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah sepasang suami istri yang sumber kehidupannya dari hasil mengumpulkan barang-barang bekas, lalu barang itu dijual. Banyak orang yang melihat mereka dengan sebelah mata, bahkan dengan pandangan-pandangan yang sinis. Apalagi ketika sepasang suami istri itu menyampaikan bahwa dia akan berniat berkorban. Jangankan memberi semangat, tetapi justru hinaan yang mereka dapatkan dari sebagian masyarakat sekitarnya. Syukur alhamdulillah bisa makan, masa korban yang dilaksanakan. Ini perkataan-perkataan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi keimanan mereka tidak tergoyahkan untuk berkorban. 3 tahun mereka mengumpulkan uang. Alhamdulillah bisa berkorban. Padahal penghasilan mereka tidaklah seberapa. Kisah ini sampai ke telinga seorang pejabat.
Kepada mereka diberikan modal usaha. Kehidupan mereka suami istri ini semakin hari semakin membaik. Ada juga kisah seorang ibu yang tua yang untuk berusaha sangat-sangat tidak mungkin, tetapi dia mengumpulkan uang untuk mengorbankan orang tuanya yang telah meninggal. Kisah anak-anak kecil, anak-anak sekolah yang menyisakan uang jajannya untuk berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak sebetulnya kisah tentang orang-orang yang biasa-biasa saja secara ekonomi, tetapi semangat keimanan yang dimiliki menjadikan mereka bisa berkorban setiap tahun. Mereka ini sudah meyakini ajaran agamanya dengan benar dan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkorban adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu, hai Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kaum muslimin jemaah sholat hari raya Idul Adha rahimahullah, para ahli tafsir menyampaikan bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sama juga nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Seberapa banyak diberikan nikmat kepada Nabi Muhammad, sebanyak itu jugalah nikmat itu diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu berapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita? Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan, dan jika kamu menghitung nikmat Allah itu, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah beri kita rezeki yang banyak, rezeki yang lancar, kebun yang luas, anak yang soleh, hati yang tenang. Semuanya itu adalah nikmat Allah, dan nikmat Allah inilah yang wajib kita syukuri. Bagaimana caranya? Sholat dan berkorban. Sholat ini adalah perwakilan amal badan kita, sementara korban ini adalah perwakilan amal harta kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sini kita dapat memahami bahwa korban bukanlah ibadah yang dilakukan dengan batasan tertentu, atau bukanlah ibadah sekali seumur hidup, tetapi berkorban adalah ibadah tanpa batas. Selama nikmat Allah kita pakai, selama itu kita harus berkorban.
Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan pernah kita bandingkan dengan orang lain yang berkorban hanya sampai 7 kali saja dalam hidupnya. Atau jangan kita bandingkan kepada orang yang hanya 1 kali saja berkorban selama hidupnya. Atau jangan kita bandingkan dengan orang yang tidak pernah berkorban selama hidupnya. Walaupun mereka bergelimang dengan harta, tetapi bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, setiap tahun berkorban, apalagi ketika haji wada, haji perpisahan dalam hidup Nabi. Nabi membawa 100 ekor onta dari kota Madinah ke Mekah untuk dikorbankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berkorban bukti cinta dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berkorban betul-betul karena patuh dan taat kepada Allah. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya serta istrinya. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anak satu-satunya yang sudah lama dirindukan kehadirannya. Dia mengorbankan anak yang sangat dicintai demi cinta yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sudah sampai umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tidak ada satupun kata yang keluar dari Ibrahim dan Ismail protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tetapi dilakukan perintah Allah ini dengan ketulusan hati. Inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan sebelum kamu mampu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Harta yang dicintai oleh Ibrahim itu adalah anak. Hari ini harta yang kita cintai adalah rumah, kendaraan, sawit dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Ternyata yang disembelih itu bukan Ismail, tetapi adalah seekor kibas. Allah berfirman dalam surat Sabah ayat 39, Kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdir la wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhliquhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang baik. Nabi Ibrahim dan keluarganya sudah lulus dari ujian ini.
apakah kita juga bisa lulus dalam ujian ini? Jawabannya tentu ada dalam diri kita masing-masing. Hadirin, pejamkan mata kita hari ini. Sesaat saja, berapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, dibandingkan dengan sebagian kecil saja harta yang harus kita korbankan. Mana yang banyak kita berkorban dengan harta yang masih tersisa? Korban 2.500.000 sampai 3 juta. Kita masih punya rumah, kita masih punya kendaraan, kita masih punya kebun, kita masih punya penghasilan lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seharusnya kita bisa membuka mata hati kita, mendengarkan kisah-kisah inspiratif yang disampaikan di awal tadi. Orang-orang yang ekonominya lemah, tapi semangat berkorbannya yang kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkorban pahalanya sangat besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma amila adami min amalin yaumin nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa as'ariha wa aslabiha wa inna dami la yaqa min Allah bi makanin qabla an yaqa min al-ard fatibu biha nafsa." Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya. Darah dari hewan korban itu, pahala dari hewan korban yang disembelih itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tetesan darah itu sampai ke bumi. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hewan korban yang kita sembelih itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menyampaikan bahwa kita inilah ahli-ahli korban. Bulu, kuku, tanduk yang hari ini tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita makan, tetapi ternyata besok dia kembali bersaksi di hadapan Allah, datang dengan wujud yang sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkorban karena takut dengan ancaman. Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudah fala yaqrabanna musallana." Siapa saja yang punya rezeki tapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga kita tergerak hati untuk berkorban. Kalaupun tidak hari ini, masih ada 4 hari ke depan. Kalaupun tidak tahun ini, masih ada kesempatan di tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa dif'al al-iman wa barik bikamal wal syarr wa bil qasim
سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة ورسول أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر ذي الحجة. أشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن محمدا الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.